bahkan kubu Vietnam agak ketar-ketir juga. Kalau bisa dilihat di sini bahwa Indonesia itu tampil dengan pemain-pemain terbaik yang ada di level senior. Lini depan kita semakin kuat. Kemudian akan pada akhirnya ada 26 pemain. 26 pemain pasti daftar ada di dalam. Dan pasti akan mendapatkan sorotan dari Vietnam. Indonesia ketambahan pemain lagi. Pemain level senior yang tampil nantinya kan bukan cuma Ragnar, Sandy Walsh pasti masuk. Kan ada nama-nama lain juga, Justin Hubner juga dipanggil, dari Skirido, Jordi Amat, tim-tim Tom Hai, Eliano Reinders. Ya, 26 pemain ini pasti mengerikan kita. Wajar kalau Vietnam, Singapura, Kamboja itu was-was. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Vietnam mulai gelisah. Garuda dikabarkan datang ke Piala AFF 2026 dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media Vietnam bahkan disebut-sebut mulai menyoroti satu fakta yang membuat mereka terkejut. Bukan sekadar banyaknya pemain diaspora, tetapi karena Indonesia dikabarkan memiliki cukup pemain naturalisasi yang kini berkompetisi di Liga Indonesia untuk membentuk hampir satu kesebelasan penuh. Benarkah revolusi Garuda benar-benar dimulai? Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, pembahasan mengenai kekuatan timnas Indonesia semakin ramai. Menurut sejumlah laporan yang beredar di media Vietnam, perhatian mereka kini tidak lagi hanya tertuju pada kualitas individu para pemain Garuda, tetapi juga pada kedalaman skuad yang sedang dibangun John Hertman. Indonesia disebut-sebut memiliki keuntungan yang sulit ditandingi oleh banyak negara lain di Asia Tenggara. Yang paling menjadi sorotan adalah keberadaan para pemain naturalisasi dan diaspora yang kini berkarier di Liga Indonesia. Dikabarkan, jumlah mereka telah mencapai belasan pemain. Kondisi tersebut dinilai memberikan keuntungan tersendiri karena para pemain sudah mengenal atmosfer kompetisi domestik, memahami karakter sepak bola Asia Tenggara, serta lebih mudah mengikuti agenda pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Dalam berbagai analisis yang beredar, media Vietnam disebut-sebut menilai situasi ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi John Hertman. Dengan banyaknya pemain berpengalaman yang tersedia, pelatih memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusun strategi tanpa harus bergantung pada satu atau dua pemain. Kedalaman skuad seperti ini dianggap sebagai modal penting menghadapi turnamen yang jadwal pertandingannya padat. Tak hanya itu, kombinasi pemain lokal dengan para pemain diaspora yang telah terbiasa menghadapi sepak bola berintensitas tinggi juga dipandang dapat memperkaya variasi permainan Garuda. Indonesia berpotensi memiliki lebih banyak opsi ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan maupun tim yang mengandalkan serangan balik cepat. Hal inilah yang membuat banyak pengamat menilai Garuda memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif dibanding beberapa edisi sebelumnya. John Hertman sendiri dikabarkan tidak hanya fokus pada kualitas individu. Ia disebut lebih mengutamakan organisasi permainan, disiplin taktik, serta kemampuan setiap pemain menjalankan perannya dalam sistem yang telah disiapkan. Filosofi inilah yang diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun timnas Indonesia yang lebih modern dan lebih konsisten. Kini perhatian publik tidak hanya datang dari dalam negeri. Perkembangan timnas Indonesia juga terus menjadi bahan pembahasan di kawasan Asia Tenggara. Banyak yang menunggu apakah skuad yang sedang dipersiapkan benar-benar mampu membuktikan potensinya di lapangan. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, Piala AFF 2026 berpeluang menjadi panggung bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi peserta, melainkan salah satu tim yang siap bersaing memperebutkan gelar hingga pertandingan terakhir. Kabar tersebut sontak membuat perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara semakin memanas. Dikabarkan, sejumlah pengamat mulai menilai timnas Indonesia akan tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya Garuda sering dianggap hanya sebagai tim yang berpotensi memberi kejutan, kini Indonesia disebut-sebut mulai masuk dalam daftar kandidat yang layak diperhitungkan. Perubahan itu tidak hanya dikaitkan dengan nama-nama pemain yang memperkuat skuad, tetapi juga dengan cara John Hertman membangun tim. Dirumorkan, Hertman ingin menciptakan Garuda dengan standar permainan yang lebih modern, mengandalkan intensitas tinggi, transisi cepat, serta organisasi permainan yang rapi. Filosofi tersebut diyakini menjadi alasan mengapa setiap pemain harus bersaing ketat sejak sesi latihan pertama. Di berbagai pembahasan media sosial, bahkan muncul anggapan bahwa Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya apabila seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia. Hampir setiap posisi disebut memiliki pelapis dengan karakter yang berbeda. Situasi ini dianggap memberikan keleluasaan bagi tim pelatih untuk mengubah strategi tanpa mengurangi kualitas permainan. Dikabarkan, perkembangan tersebut mulai menarik perhatian rival-rival di Asia Tenggara. Bukan hanya karena kualitas individu para pemain, tetapi juga karena Indonesia dinilai mulai membangun fondasi tim yang lebih stabil dibanding sebelumnya. Apabila proses itu berjalan sesuai harapan,
Garuda diperkirakan tidak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga mampu bersaing melalui organisasi permainan yang lebih matang. Namun John Hartman disebut tetap memilih bersikap tenang. Fokus utamanya bukan menjawab berbagai pembahasan yang berkembang, melainkan memastikan seluruh pemain memahami tugas masing-masing di lapangan. Baginya, turnamen tidak dimenangkan oleh nama besar, melainkan oleh tim yang mampu bermain disiplin selama 90 menit. Kini sorotan publik semakin besar. Akankah Garuda benar-benar mampu membuktikan perkembangan tersebut di Piala AFF 2026? Mampukah skuad yang sedang dibangun mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara? Semua mata kini tertuju pada langkah timnas Indonesia saat turnamen resmi dimulai. Kabar yang paling dinanti akhirnya tiba. Mitchell Baker dan Luke Vickery kini resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Kehadiran dua pemain muda yang menimba pengalaman di luar negeri ini kembali memperkuat optimisme publik terhadap masa depan timnas Indonesia. Proses naturalisasi keduanya dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas kedalaman skuad Garuda untuk menghadapi berbagai agenda internasional ke depan. Masuknya Mitchell Baker disebut-sebut memberi tambahan opsi yang sangat berharga bagi John Hartman. Dengan karakter permainan yang kuat secara fisik dan kemampuan bermain di beberapa peran, Mitchell diharapkan dapat menambah variasi taktik yang dimiliki timnas Indonesia. Kehadirannya membuat persaingan antar pemain semakin ketat, sekaligus meningkatkan kualitas latihan karena setiap posisi harus diperebutkan oleh pemain-pemain terbaik. Sementara itu, Luke Vickery juga resmi menjadi WNI setelah menjalani pengambilan sumpah di Sydney. Meski begitu, beberapa laporan menyebut Luke belum dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026 karena turnamen tersebut berada di luar kalender FIFA sehingga klubnya tidak wajib melepasnya. Meski demikian, banyak pihak menilai kehadirannya tetap menjadi investasi penting bagi masa depan Garuda, terutama untuk agenda internasional berikutnya. Dengan bertambahnya pemain-pemain yang memiliki pengalaman di luar negeri, kedalaman skuad Indonesia terus menjadi sorotan. John Hartman kini memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi, melakukan rotasi pemain, dan menyesuaikan pendekatan taktik sesuai karakter lawan. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana tempat di tim utama pun diramu menjadi sebuah tim yang solid. Bagi para pendukung Garuda, bukan hanya soal siapa yang mengenakan seragam merah putih, tetapi juga bagaimana timnas Indonesia mampu menerjemahkan kualitas individu menjadi permainan kolektif yang konsisten. Itulah tantangan terbesar yang menanti John Hartman menjelang Piala AFF 2026 dan agenda-agenda besar berikutnya. Sorotan media Vietnam terhadap timnas Indonesia pun disebut-sebut belum mereda. Sejumlah pemberitaan dan analisis di sana terus membahas perkembangan skuad Garuda menjelang Piala AFF 2026. Ada yang menilai Indonesia datang dengan target yang jauh lebih tinggi dibanding edisi-edisi sebelumnya, sementara ada pula yang menyoroti bagaimana John Hartman terus membangun kedalaman skuad melalui kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi. Yang menarik, perhatian tersebut bukan hanya tertuju pada nama-nama pemain, tetapi juga pada perubahan cara bermain timnas Indonesia. Dikabarkan, sejumlah pengamat Vietnam mulai membahas bagaimana Garuda berpotensi tampil dengan tempo permainan yang lebih cepat, transisi yang lebih rapi, dan kedalaman skuad yang semakin baik apabila seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia. Semua itu dinilai membuat Indonesia menjadi salah satu lawan yang patut diwaspadai di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, John Hartman disebut tetap memilih fokus membangun tim daripada menanggapi berbagai komentar dari luar. Baginya, sorotan media tidak akan berarti apapun apabila tidak dibuktikan di atas lapangan. Karena itu, setiap sesi latihan terus dimanfaatkan untuk menyempurnakan organisasi permainan, meningkatkan chemistry antar pemain, dan memastikan seluruh skuad siap menghadapi tekanan turnamen. Kini perhatian pecinta sepak bola Asia Tenggara semakin besar. Pertemuan Indonesia dengan para rival diperkirakan akan menjadi salah satu laga yang paling dinanti di Piala AFF 2026. Namun, pada akhirnya, semua pembahasan, prediksi, dan sorotan media hanya akan menjadi pengantar. Jawaban sesungguhnya baru akan terlihat ketika peluit pertama dibunyikan dan Garuda menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Perbincangan mengenai susunan pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 semakin ramai. Dikabarkan, John Hartman sedang menyiapkan beberapa alternatif formasi yang mengutamakan keseimbangan antara pengalaman, kualitas individu, dan fleksibilitas taktik. Meski daftar resmi belum diumumkan, banyak pengamat mulai memprediksi bahwa Garuda akan mengandalkan mayoritas pemain diaspora yang telah memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Apabila seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia dan berada dalam kondisi terbaik, banyak yang memprediksi John Hartman akan menggunakan formasi 4-3-3 yang dapat berubah menjadi 3-2-5 saat menyerang. Formasi tersebut dinilai mampu memaksimalkan kecepatan di sektor sayap, kreativitas lini tengah, serta menjaga keseimbangan ketika kehilangan bola. Di bawah Mistar, Nadeo diprediksi menjadi pilihan utama berkat pengalaman dan ketenangannya dalam mengawal gawang. Lini belakang diperkirakan diisi oleh Sandy Walsh, Justin Hubner, dan Jordi Amat,
Rizky Ridho kombinasi yang disebut-sebut memiliki kemampuan bertahan sekaligus membangun serangan dari bawah. Di lini tengah, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand banyak diprediksi menjadi motor permainan. Trio ini dinilai memiliki karakter yang saling melengkapi, mulai dari distribusi bola, duel di lini tengah, hingga kemampuan mengatur tempo pertandingan. Sementara itu, sektor depan diperkirakan akan menjadi senjata utama Garuda. Ragnar Oratmangoen dan Mitchell Becker diprediksi mengisi sisi kiri, Rafael Struijk menjadi ujung tombak, sementara Eliano Reijers disebut-sebut berpeluang mengisi sisi kanan. Kombinasi ketiganya diakini mampu menghadirkan kecepatan, kreativitas, dan penyelesaian akhir yang lebih beragam. Namun, kekuatan terbesar timnas Indonesia diperkirakan bukan hanya terletak pada 11 pemain pertama. Kedalaman bangku cadangan disebut menjadi salah satu keunggulan yang sedang dibangun John Hertman. Dengan banyaknya pemain yang mampu bermain di lebih dari satu posisi, Indonesia diprediksi memiliki fleksibilitas untuk mengubah strategi kapan saja tanpa kehilangan kualitas permainan. Jika prediksi tersebut mendekati kenyataan, banyak pengamat menilai Piala AFF 2026 bisa menjadi salah satu edisi paling menarik bagi timnas Indonesia. Kini seluruh perhatian tertuju pada satu momen yang paling dinantikan. Siapa saja yang akhirnya benar-benar masuk daftar resmi 26 pemain pilihan John Hertman, dan apakah susunan pemain yang selama ini diprediksi akan benar-benar menjadi kenyataan? Apabila prediksi tersebut benar-benar mendekati kenyataan, banyak pengamat menilai timnas Indonesia akan datang ke Piala AFF 2026 dengan kedalaman skuad yang berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Persaingan memperebutkan tempat di tim utama disebut semakin ketat karena hampir setiap posisi memiliki lebih dari satu pemain yang mampu bersaing. Kondisi seperti ini dinilai menjadi keuntungan besar bagi John Hertman dalam menghadapi jadwal turnamen yang padat dan intens. Dikabarkan, Hertman tidak hanya menyiapkan satu formasi. Tim pelatih disebut terus menguji beberapa variasi permainan selama pemusatan latihan agar Garuda mampu beradaptasi dengan berbagai karakter lawan. Ketika menghadapi tim yang bermain bertahan, Indonesia diperkirakan akan mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan cepat antar lini. Sebaliknya, saat menghadapi lawan yang lebih agresif, Garuda disebut siap memanfaatkan transisi cepat dan serangan balik untuk menciptakan peluang. Perhatian publik juga tertuju pada chemistry antar pemain. Kombinasi pemain yang telah lama membela timnas dengan mereka yang memiliki pengalaman di luar negeri diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan di setiap lini. Banyak yang menilai keberhasilan Indonesia nantinya tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh seberapa cepat para pemain menyatu dalam sistem permainan yang dibangun John Hertman. Di berbagai pembahasan, perkembangan timnas Indonesia juga terus menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah media dan pengamat disebut masih mengikuti proses persiapan Garuda, mulai dari pemusatan latihan, pemilihan pemain, hingga kemungkinan formasi yang akan digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini semakin sering masuk dalam pembahasan menjelang turnamen. Meski demikian, tantangan terbesar Garuda tetap berada di atas lapangan. Nama besar dan materi pemain yang berkualitas tidak akan berarti apabila tidak mampu diterjemahkan menjadi permainan yang efektif. John Hertman diyakini memahami hal tersebut. Karena itu, setiap sesi latihan disebut difokuskan pada disiplin, kerja sama antar lini, dan penyempurnaan organisasi permainan agar seluruh pemain mampu menjalankan perannya dengan baik. Kini para pendukung hanya tinggal menunggu pengumuman resmi daftar 26 pemain. Akankah prediksi yang selama ini beredar benar-benar menjadi kenyataan? Mampukah John Hertman meramu skuad yang kompetitif dan membawa Indonesia bersaing hingga fase akhir Piala AFF 2026? Semua pertanyaan itu akan mulai terjawab ketika Garuda resmi melangkah ke turnamen dan menunjukkan kualitasnya di lapangan. Di tengah semakin panasnya pembahasan tersebut, satu hal yang terus menjadi sorotan adalah kedalaman skuad yang sedang dibangun John Hertman. Banyak pengamat menilai bahwa Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hampir di setiap posisi tersedia pemain dengan karakter yang berbeda, sehingga tim pelatih memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan strategi sesuai kekuatan lawan. Dikabarkan, Hertman ingin membangun timnas Indonesia yang tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain bintang. Filosofi yang disebut sedang diterapkan adalah menciptakan persaingan sehat di seluruh lini. Tidak ada posisi yang benar-benar aman. Setiap pemain harus membuktikan kualitasnya setiap hari dalam latihan agar tetap menjadi pilihan utama ketika turnamen dimulai. Perkembangan tersebut juga disebut-sebut mulai menjadi perhatian para rival di Asia Tenggara. Indonesia dinilai tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi kualitas individu, tetapi juga dari sisi kedalaman skuad. Kondisi inilah yang dianggap dapat menjadi modal penting ketika harus menjalani beberapa pertandingan dalam waktu singkat di Piala AFF 2026. Selain itu, kombinasi pemain berpengalaman dengan generasi muda diperkirakan akan memberikan warna baru bagi permainan Garuda. Pemain-pemain senior diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kepemimpinan di lapangan, sementara para pemain muda membawa energi, kecepatan, dan intensitas yang tinggi.
Perpaduan tersebut diakini dapat membuat permainan Indonesia lebih dinamis dan sulit ditebak. John Hartman sendiri dikabarkan masih terus menyempurnakan berbagai skema permainan. Bukan hanya menyerang, tetapi juga bagaimana tim bertahan sebagai satu kesatuan, melakukan pressing pada waktu yang tepat, serta membangun serangan dari lini belakang dengan lebih rapi. Detail-detail inilah yang disebut menjadi fokus utama selama pemusatan latihan berlangsung. Kini semua mata tertuju pada pengumuman resmi skuad Garuda. Para pendukung berharap prediksi yang selama ini beredar dapat berujung pada terbentuknya tim yang solid, bukan hanya kuat di atas kertas. Sebab pada akhirnya, Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pembuktian apakah revolusi yang sedang dibangun John Hartman benar-benar mampu mengangkat timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara.